penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah. Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kita tetap semangat ya. Amin. Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus, pada pagi hari yang cerah ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama Tuhan untuk meninggikan Engkau Tuhan, menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala kesalahan kami. Layakanlah kami Tuhan di sisimu Tuhan. Berkenanlah atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami hamba-hamba Tuhan yang pada pagi hari ini Tuhan bersatu hati Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan, meninggikan Engkau Tuhan, duduk diam Tuhan di hadirat-Mu Tuhan, mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, untuk kami dapat menjalani hidup kami ke depan Tuhan, hari demi hari Tuhan, minggu demi minggu Tuhan. Firman-Mu adalah berita bagi hidup kami, pertolongan bagi kami Tuhan, untuk menjalani Tuhan kehidupan kami Tuhan, hingga pada akhirnya Tuhan kami mengakhiri pertandingan kami dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami perlu pertolongan-Mu Tuhan, kami perlu Tuhan penyertaan-Mu Tuhan, kami perlu Tuhan perkenanan-Mu Tuhan, agar setiap langkah kami, tingkah laku kami, sifat kami, karakter kami Tuhan, seperti yang Kau ingini Tuhan. Bentuk kami Tuhan menjadi bejana yang indah Tuhan, sesuai Tuhan dengan apa yang Kau ingini Tuhan, rencana-Mu yang terbaik Tuhan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Baik, mari kita satukan hati kita. Kita sembah Dia. Kita tinggikan Dia. Kita muliakan Dia. Engkau Tuhan Yesus. Oh, kami Tuhan. Engkaulah penolong kami Tuhan. Ini kami namamu Tuhan. Kami ingin kesenangan hati-Mu. Kami ingin senangkan Engkau Tuhan. Biarlah Kau berkata di atas dunia-Mu. Engkaulah Allah yang penuh kasih Tuhan. Engkau yang telah rela Tuhan berdiri saat Tuhan menebus dosa kami Tuhan. Segenap penderitaan Kau telah tanggung bagi kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau menderita kayu salib sebagai kami. Menyelamatkan kami Tuhan, umat-Mu yang berdosa ini Tuhan. Selalu jatuh dalam dosa Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Caramu mencintaiku, awalnya di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkat
kehidupan ini, kita harus melalui semua proses yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Tidak ada sesuatu yang instan, tidak ada sesuatu yang mudah. Tuhan mengasihi kita. Siapa yang Kau kasihi, Dia akan kutegur dan kuhajar. Saya merasakan dalam perjalanan hidup saya tidaklah semulus yang mungkin dalam pandangan setiap orang. Kita semua maunya lancar selalu, tapi inilah kehidupan. Kita harus jalani setiap proses yang Tuhan telah berikan kepada kita. Percayalah, pada akhirnya nanti Tuhan akan berikan yang terbaik. Tuhan akan berikan titik terang pada kita. Apapun setiap masalah kita, percayalah, Tuhan akan selalu memberikan jawaban bagi kita. Kita yang mengasihinya, biarlah Tuhan
Izinkan saya untuk bersaksi. Saya dari awalnya, saya bukanlah dari keluarga yang beragama Kristen. Saya dari papa mama saya awalnya Buddha. Tapi puji Tuhan, saya disekolahkan di TK, SD, SMP itu sekolah Kristen. Dan dari SD pun terkadang saya sudah diajak sama guru sekolah minggu, ayo ikut dalam sekolah minggu. Nah, disitulah saya mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Karena ya ibu dan bapak saya tidak mengajarkan itu, tidak memperkenalkan Tuhan. Nah, dari sekolah minggu lah itu saya jadi mengenal Tuhan Yesus. Dalamnya waktu banyak proses yang harus saya alami. Ketika saya sudah mulai menginjak kuliah, ekonomi keluarga saya tiba-tiba melorot. Dari dulu yang cukup berkecukupan, tiba-tiba karena sakit yang diizinkan, papa saya harus menderita kanker. Waktu itu tahun 90-an. Kita harus sampai pinjam uang bank. Kala itu tahun 90-an sekitar 350 juta. Mungkin sekarang itu bisa dibilang 45M kali ya. Tapi ya proses yang saya harus lalui, harus merawat orang tua saya, papa saya harus dirawat semua. Itu duit ya habis tidak bersisa. Orang yang nggak ada ya duitnya juga udah habis. Nah, disitulah akhirnya toko dari papa saya sampai harus disita. Nah, disitulah saya makin keuangan keluarga saya makin terpuruk. Terus ditambah lagi harus membayar hutang. Nah, tidak ada aset yang cukup untuk membayar hutang. Nah, itu kita harus lewatin. Di umur muda pun saya sudah dihadapkan oleh pengacara-pengacara untuk menagih hutang, para penagih hutang dari bank-bank itu. Ya, itulah yang saya harus lewatin. Setelah itu nggak habis dari situ, setelah papa saya meninggal, gak lama mama saya juga harus terkena penyakit tersebut. Habislah kami lagi, terpuruk lagi. Itulah proses yang saya harus alami. Tapi saya ingat bahwa ada satu sosok yang kita bisa andalkan. Waktu sekolah minggu saya mengenal sosok Tuhan Yesus. Situlah karena saudara-saudara dari papa saya, mama saya ya mungkin 1-2 kali aja membantu. Tapi setelah itu kan ya cuci tangan. Ya karena kan bukan penyakit yang murah, itu yang bikin kantongnya kering. Ya, ya, apalagi terjadi di kedua orang tua saya gitu. Tapi ya itu proses yang harus kita hadapi. Nah, disitulah saya mulai dekat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ada satu sosok, kita berdoa terus. Tuhan tolong keluarga kami, pulihkan keluarga kami. Dan ditambah lagi waktu itu Krismon lagi 9798 habis lagi ya. Waktu awal toko papa saya disita, yang sekarang toko mama saya giliran yang akan disita. Udah di ujung tanduk. Waktu itu bunga sampai 68% kalau bapak ibunya.
pada waktu itu masih ingat ya. Saya rasa banyak yang mengalami di sini. Kalau saya lihat dari wajah-wajahnya seumuran dengan saya. Ya. Nah itulah. Ya. Tapi Tuhan bekerja dengan ajaib. Jadi sewaktu saya toko yang mama saya jaga ini hampir disita. Jadi tapi ada yang mau beli kebetulan tanah yang dimiliki mama saya di dekat-dekat situ mau dibeli sama seorang pengusaha, Pak Hasan namanya. Tapi begitu udah deal mau jadi, terjadilah kerusuhan itu di besok harinya. Semua pengusaha, orang Chinese semua kabur, pergi ke luar negeri. Saya pikir ya udah habis lah kita, pasti disita lagi nih yang kedua toko ini. Tapi di situ kita terus berteriak, Tuhan minta tolong, Tuhan minta tolong, Tuhan Yesus minta tolong. Tapi ajaibnya, setelah kita tanya seminggu berikutnya, ya kita tahu pengusaha pada lari ke luar negeri, yang punya duit mana ada yang mau tinggal lagi di Indonesia, di Jakarta terutama khususnya. Tapi pertolongan Tuhan itu Pak Hasan masih mau beli tanah saya itu. Yang kita lihat secara logika nggak mungkin orang beli, tapi Tuhan memberikan jawaban atas doa-doa saya. Dia tetap beli. Kita masuk ke notaris, istrinya sudah membodoh-bodohi dia. Kita masuk mau tanda tangan, istrinya bilang ke suaminya, kamu ini bodoh banget sih, orang pada kabur tapi kamu masih mau beli tanah, katanya begitu. Ya itulah kayak kata Tuhan kita, siapa yang berseru-seru kepadanya, Tuhan pasti akan jawab. Maka itu tetap itu Bapak membeli, akhirnya saya mulai pulih. Ya tapi sepanjang itu ya itu saya harus menghadapi 10-12 tahun Bapak saya di rumah sakit menderita cancer, terus tambah krismon, tambah lagi mama saya bisa 10 tahun. Papa saya waktu itu 3-4 tahun ya, kita harus rawat. Mama saya terdiagnosa sampai meninggal 10 tahun. Kita harus berdampingan dengan beliau. Tapi itulah proses yang kita harus alami. Tapi percaya saja, suatu akhir-akhir dia mau meninggal, saya sampai berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong mama saya. Di dalam mobil kita, mobil bakteri waktu itu saya ingat, saya bawa itu ke Lipo Karawaci. Katanya mama saya sudah penghabisan. Tapi saya teriak, Tuhan tolong, teriak di dalam mobil itu seperti orang gila. Tapi ada tiba-tiba turun satu sukacita penghiburan di hati ini. Tuhan berbicara kepada saya, di saat inilah kamu mulai titik balik kamu untuk menanjak naik. Nah, dan itu terus tiba-tiba menghibur saya. Saya yang dari tadinya di dalam mobil kejang-kejang, tiba-tiba bisa langsung drop. Ada penghiburan sukacita yang datangnya dari Tuhan, seperti benar-benar merangkul saya, menghibur saya. Nah, disitulah mulai perjalanan hidup saya dari minus benar-benar mulai naik dan naik terus hingga akhirnya sampai sekarang anak saya yang paling besar sudah bisa lulus kuliah di Xiamen University di China, dan dia baru diterima kerja di Xiamen China juga. Orang China-nya sendiri bilang, anak kamu baru lulus S1 langsung diterima kerja, langsung dibilang diangkat jempol. Apalagi ini orang luar, orang Indo,
bisa kerja di sana itu suatu prestasi yang luar biasa katanya. Malahan orang-orang China sendiri harus menempuh S2 dulu, S3 baru dia bisa masuk ke dunia kerja. Ini anak kamu baru S1 langsung lulus cum laude, langsung diterima kerja di sana, dan sekarang sedang balik ke Indonesia, sedang mempersiapkan event di ASPSD, e-commerce, perusahaan yang bernama Yupo Enterprise. Dia akan mengadakan pameran di BSD di tanggal 28 Agustus sampai tanggal 1 September. Jadi seluruh perusahaan-perusahaan di China diundang ke sini untuk berinvestasi di sini, dan perusahaan Indonesia yang mau mengibarkan mengibarkan perusahaannya di China, mereka juga membantu untuk memperluas pasar produk Indonesia, perusahaan-perusahaan Indonesia ini di China. Itulah saya bersyukur kepada Tuhan, proses yang harus kita jalani. Percayalah pada akhirnya Tuhan akan berikan yang terbaik. Anggur manis sukacita itu akan diberikan kepada kita. Satu ayat yang berkata, irbat anggur itu harus baru. Jadi yang lama itu harus dikoyakkan, dibuang. Yang bukan dari Tuhan, kantong anggur itu harus dibuang. Situlah saya mengalami proses itu yang dikatakan kirbat anggur Tuhan itu yang bukan dari Tuhan itu harus dibuang. Tuhan menyediakan kirbat anggur yang baru, dan disitulah kita dibentuk, diproses. Kita jangan jadi sombong, kita jangan jadi angkuh. Kita harus memperhatikan orang lain, kita harus memperhatikan karyawan-karyawan kita, ya, karena kita bukanlah siapa-siapa, ya. Tidak hanya makhluk yang lemah, ya, harus mengandalkan Tuhan selalu. Nah, itulah Tuhan proses. Kamu harus rajut sendiri kantung anggurmu yang baru. Kamu harus bikin sendiri kantung anggurmu yang baru, karena Tuhan sedang mempersiapkan akan menuangkan anggur yang baru ke dalam kantung anggurmu, sehingga kantung anggurmu tidak akan goyah. Amin. Itulah proses yang harus kita hadapi. Karakter kita harus seperti Tuhan ini, ya. Sekarang saya menjalani, selain toko material, saya menjalani kontraktor juga. Dari tahun 2000 saya sudah rintis, yang tadinya cuma customernya 1 biji, tiap tahun 1, naik tiap tahun 2, sekarang belakangan ini tiba-tiba dikasih sebulan bisa 1, tambah 1, setahun ini bisa sampai 10 sampai 15 proyek yang harus saya kerjakan. Tapi tidak semudah itu kan. Tuhan memberikan rezeki kepada kita. Ingat, Tuhan berkata, lempar jalamu, tangkap ikan. Ingat, jalamu tidak boleh koyak. Kita harus tetap minta pertolongan Tuhan. Jala yang sudah, ikan yang sudah Tuhan kasih di dalam jalamu, ketika kamu tarik, jala itu tidak boleh koyak. Disitulah kita, meskipun kita sudah diberkati, kita harus tetap ingat Tuhan, sembah Dia, dekat dengan Tuhan, selalu memuji Dia. Amin. Kamu izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa
Kami tim TWC di bawah pimpinan Pak Cahya Nugraha, kami sering sekali untuk pergi melakukan misi penginjilan ke pelosok-pelosok. Nggak tahu kenapa setiap tim kami pergi jauh ke pelosok, semakin pelosok semakin susah jalannya. Hati kami benar-benar dipenuhi oleh sukacita. Semakin kita bergairah, semakin kami merasakan kuasa kebangkitan Roh Kudus begitu kuat menyalanya. Itulah kami merasa kami ditempatkan bukanlah di kota-kota besar. Tim kami harus berjalan ke pelosok-pelosok, ke seluruh sudut-sudut daripada Indonesia ini. Kami percaya Tuhan senantiasa akan menyertai kami. Beliau banyak mengubah lagu yang menemani kami dalam selama kami melayani. Salah satu lagunya ini berjudul Ku Rindu Pulang. Jadi lagu Ku Rindu Pulang ini diambil oleh di ayat firman Tuhan di Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Jadi lagu ini bercerita tentang yang si bungsu yang terhilang akhirnya kembali ke rumah orang tuanya. Ya, bukan lagu ini bukan berarti kita mau cepat-cepat pulang ke surga, ya bukan. Tapi mirip-mirip, hampir. Baik, kenangan kami untuk menyanyikan lagu yang diubah oleh Pak Cahya Nugraha berjudul Ku Rindu Pulang. Sekian lama ku pergi darimu, dunia bawaku lupakan kasihmu. Maafkan aku yang telah meninggalkanmu. Kini ku tahu kau kan
badai silih berganti datang di hidup kita. Tapi kita percaya, seperti kata Pak Johan, kita punya Tuhan Yesus. Dialah penolong hidup kita. Saya juga pernah mengalami hal yang sama seperti Pak Johan. Usaha saya turun naik, tapi saya percaya Tuhan pasti kasih jalan keluar. Asal kita bersandar pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, berseru pada Tuhan, dan jangan lupa kita punya hubungan intim dengan Tuhan setiap hari. Kita harus punya saat-saat teduh dengan Tuhan setiap hari. Itu wajib, sangat wajib. Karena kalau enggak, Tuhan enggak kenal siapa kita. Tuhan masih bilang, siapa kamu? Saya enggak kenal kamu. Karena itu, para jemaat, kita wajib bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Kita minta perlindungan Tuhan, karena pasukan malaikatnya yang jaga kita terus-menerus. Ada satu lagu pujian, pasti semuanya udah pada tahu ya, Yesus padamu berseru. Haleluya Tuhan. Kita boleh nyanyi bersama-sama ya Bapak Ibu. Lagu ini udah biasa kita nyanyikan ya. Haleluya Yesus. Baik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Hari ini kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang minggu ini Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami Tuhan memberikan persembahan Tuhan. Kiranya persembahan kami Tuhan dapat dipergunakan Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Kiranya persembahan kami Tuhan harum di hadapan-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan dengan persembahan kami Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, semangat boleh didengarkan. Di dalamku bukan menari seperti kau menari. Bila doa ada di dalamku bukan menari seperti kau menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari.
Baik, mari kita satukan hati, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau sambut firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami Tuhan dan pikiran kami Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami Tuhan fokus bertuju kepadamu Tuhan. Biarlah hati kami Tuhan bagaikan tanah yang subur Tuhan, yang siap menerima benih-benih daripada firman-Mu Tuhan, hingga benih itu tertanam dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Dan firman itu merema dalam setiap kehidupan kami, menggema dalam hati, jiwa, pikiran kami, menjadi kekuatan kepada kami Tuhan untuk menjalani hidup-hidup ke depan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau taruh apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan kepada hamba-Mu Tuhan, pendeta Cahaya Nugraha Tuhan. Isi hati-Mu Tuhan Kau taruh Tuhan dalam mulut bibir hamba-Mu Tuhan, menjadi pedoman bagi kami Tuhan dalam kami melangkah Tuhan, menjalani hidup kami Tuhan, hingga pada akhirnya Tuhan kami mengakhiri pertandingan kami dengan baik Tuhan, terus setia Tuhan, sampai pada akhirnya Tuhan, sampai akhir hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Yes.
Penciptaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti